Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada bank itu sendiri, tetapi juga pada peran lembaga dan industri pendukung yang membentuk ekosistem keuangan syariah yang berfungsi secara optimal. Berikut adalah peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Yang ke-1, regulator dan pengawas Bank Indonesia atau disebut dengan BI, dan otoritas jasa keuangan atau disebut dengan OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan operasional bank syariah terhadap prinsip syariah dan peraturan perbankan. Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN MUI memberikan fatwa dan paduan terkait produk dan jasa keuangan syariah yang menjadi dasar bagi pengembangan produk perbankan syariah. Regulasi yang diterbitkan oleh otoritas ini seperti UU Perbankan Syariah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi operasional bank syariah. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah atau disebut dengan DPS. Setiap bank syariah diwajibkan memiliki DPS yang bertugas memastikan seluruh kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga berperan dalam meninjau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap produk baru yang akan dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan memainkan peran dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam keuangan syariah. Nah, program studi ekonomi syariah dan sertifikasi profesional di bidang keuangan syariah membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor ini. Kolaborasi antara industri perbankan syariah dan lembaga pendidikan menciptakan inovasi berbasis penelitian dan pengembangan atau disebutkan R&D. Yang keempat, industri pendukung teknologi. Nah, penyediaan teknologi finansial atau disebut dengan fintech menjadi mitra strategis bagi bank syariah dalam menyediakan layanan berbasis digital. Sistem teknologi informasi atau disebut dengan TI membantu bank syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta menyediakan platform untuk layanan seperti mobile banking dan internet banking berbasis syariah. Kolaborasi dengan fintech juga membantu perbankan syariah menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh layanan keuangan formal unbanked. Yang kelima, pasar modal syariah. Nah, di sini syariah dan saham syariah yang menjadi alternatif investasi bagi bank syariah. Di sini bank syariah juga memanfaatkan pasar modal syariah untuk pengelolaan likuiditas dan pembiayaan jangka panjang. Yang keenam, ada industri halal. Di sini industri halal hubungan erat antara perbankan syariah dan industri halal menciptakan sinergi dalam pengembangan ekosistem ekonomi secara keseluruhan. Bank syariah menyediakan pembiayaan
bagi pelaku usaha di industri halal, seperti makanan, minuman, kosmetik atau farmasi, dan pariwisata halal. Kolaborasi ini mendukung perkembangan ekonomi syariah yang lebih luas. Yang ketujuh, asosiasi dan organisasi pendukung. Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau disebut dengan ASBISindo berperan dalam mengordinasikan kepentingan bank syariah dan mendorong kerjasama antara bank syariah. Organisasi ini juga membantu dalam promosi, edukasi, dan advokasi terkait perbankan syariah kepada masyarakat yang luas. Yang ke-8, media dan edukasi. Media dan edukasi publik. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat. Kampanye edukasi tentang keunggulan perbankan syariah seperti transparansi dan prinsip bagi hasil, meningkatkan pemahaman masyarakat dan minta mereka untuk menggunakan layanan bank syariah. Yang ke-9, di sini yang ke-9 ada kerjasama internasional, kolaborasi dengan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank atau IDB dan organisasi regional lainnya membantu perbankan syariah di Indonesia untuk memanfaatkan pengalaman dan praktik terbaik dari negara-negara lain. Kerjasama ini juga memperluas akses sumber pendanaan dan investasi global berbasis syariah. Oke, saya lanjut yang ke-10, lembaga zakat atau wakaf dan infak. Peran lembaga zakat, wakaf, dan infak sangat strategis dalam pengembangan keuangan sosial syariah. Bank syariah dapat bersinergi dengan lembaga ini untuk mengelola dana sosial secara lebih profesional dan transparan, misalnya melalui layanan wakaf produktif. Yang ke-11, meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan syariah, seperti lembaga-lembaga yang fokus pada literasi keuangan syariah, membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Peningkatan literasi ini berdampak positif terhadap peningkatan jumlah nasabah dan loyalitas. Baik, saya lanjut dengan peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan regulasi, edukasi, teknologi, dan pengawasan, hingga kerjasama dengan industri lainnya. Berikut penjelasan rinci yang mencakup jenis-jenis lembaga, latar belakang pembentukannya, dan contoh-contoh spesifik. Latar belakang peran lembaga dan industri pendukung. Yang ke-1, kebutuhan akan sistem keuangan alternatif. Perbankan syariah berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang berbasis prinsip syariah, seperti larangan riba, kahrat atau ketidakpastian, dan mesyir atau spekulasi. Untuk mendukung operasional dan keberlanjutan perbankan syariah, memerlukan lembaga pendukung yang membantu aspek hukum, pengawasan, edukasi, dan infrastruktur. Yang kedua, kompleksitas ekosistem keuangan. Perbankan syariah tidak dapat berdiri sendiri. Ekosistemnya
membutuhkan pasar modal syariah atau vintage, lembaga sosial syariah atau zakat, infak, wakaf, serta dukungan dari industri teknologi dan pendidikan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi syariah global. Ekonomi syariah termasuk perbankan syariah berkembang pesat di berbagai negara, sehingga membutuhkan kolaborasi dengan lembaga internasional untuk menyelaraskan standar dan praktik terbaik. Yang B, jenis lembaga dan industri pendukung. Lembaga dan industri pendukung perbankan syariah dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi dan perannya. Antara lain, yang ke-1, regulator dan pengawas. Latar belakang dibentuk untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi perbankan. Contoh, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi operasional bank syariah, memberikan izin dan memastikan kepatuhan terdapat regulasi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) atau MUI mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan keuangan syariah seperti mudarabah dan ijarah. Bank Indonesia atau disebut dengan BI mengatur kebijakan moneter termasuk yang mendukung perbankan syariah seperti suku atau BI dan kebijakan likuiditas berbasis syariah. Di sini saya lanjut dengan yang kedua, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Latar belakang dibentuk untuk memastikan setiap bank syariah memiliki pengawasan internasional terkait kepatuhan syariah. Contoh, DPS di Bank Syariah Indonesia atau BSI bertugas meninjau produk dan layanan, memastikan sesuaiannya dengan fatwa atau DSN MUI. Oke, baik, saya lanjut yang ketiga, lembaga pendidikan dan riset. Latar belakang mendukung pengembangan SDM yang kompeten dalam ekonomi dan keuangan syariah serta penelitian untuk inovasi produk. Contoh, Universitas Islam Indonesia atau UII, Universitas Airlangga atau UNAIR menawarkan program studi ekonomi syariah. Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia atau IKPIA Perbanas menyediakan pelatihan dan sertifikasi profesional keuangan syariah. Yang keempat, industri teknologi atau finansial vintage. Latar belakang dibutuhkan untuk menyediakan platform layanan keuangan berbasis digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh, Amanah Fintech Syariah, platform per lending syariah. Link aja syariah, layanan pembayaran digital berbasis syariah. Yang kelima, pasar modal syariah. Latar belakang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan investasi dan likuiditas perbankan syariah. Contoh, Bursa Efek Indonesia atau BI memiliki daftar efek syariah atau DES untuk saham yang sesuai prinsip syariah. Suku negara instrumen investasi berbasis syariah yang diterbitkan pemerintah. Yang keenam, lembaga sosial syariah. Latar belakang mendukung fungsi sosial perbankan syariah melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Contoh, Bajnas atau mengelola zakat dan bekerja sama dengan bank syariah. Dompet Duafa mengelola dana wakaf untuk proyek sosial. Yang ketujuh, industri halal. Latar belakang mendukung pengembangan ekonomi
berbasis halal yang erat dikaitannya dengan perbankan syariah. Contoh, halal touris, pembiayaan hotel dan restoran halal oleh bank syariah. Produk halal, pembiayaan usaha kecil menengah atau disebut dengan UKM untuk sertifikasi halal. Yang kedelapan, asosiasi dan organisasi profesional. Latar belakang mewakili kepentingan bank syariah, mendorong kolaborasi dan memberikan advokasi kepada pemerintah. Contoh, Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBIS Indo membantu pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Yang kesembilan, kerjasama internasional latar belakang untuk mengadopsi standar internasional dan menarik investasi syariah global. Contoh, Islamic Development Bank atau IDB mendukung pengembangan proyek infrastruktur berbasis syariah di Indonesia, atau AAOIFI Accounting and Auditing Organisasi for Islam Financial Industry mengatur standar akuntansi syariah internasional. Yang ke-10, media dan edukasi publik. Latar belakang diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Contoh, kampanye edukasi dari Bank Syariah Indonesia seperti financing syariah. Contoh, penerapan kolaborasi lembaga pendukung. Yang ke-1, BSI dan Vintage. BSI bekerja sama dengan Vintage untuk mengembangkan aplikasi berbasis syariah seperti platform pembiayaan mikro. Yang kedua, pasar modal syariah dan perbankan syariah. Bank syariah menggunakan sukuk sebagai instrumen investasi likuiditas jangka panjang. Yang ketiga, kerjasama lembaga sosial. Dompet Duafa bekerja sama dengan Bank Syariah untuk pengelolaan wakaf produktif seperti pembangunan rumah sakit berbasis wakaf. Baik, itu saja yang saya sampaikan sedikit. Di sini saya lanjut dengan kesimpulan. Lembaga dan industri pendukung memainkan peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Keberadaan regulator, DPS, fintech, pasar modal, lembaga sosial, dan sektor pendidikan menjamin keberlanjutan operasional bank syariah yang sesuai prinsip syariah, inovatif dan berdaya saing. Kolaborasi lintas sektor dan internasional menjadi kunci untuk mengembangkan perbankan syariah sebagai pilar utama ekonomi syariah global. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.